Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam pelajaran sejarah peminatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi peristiwa penting di Eropa, yaitu masa Renaissance. Perubahan senantiasa mengiringi kehidupan manusia. Tumbuh kembangnya kehidupan berdampak pada perubahan dalam kehidupan itu sendiri. Perubahan yang terjadi senantiasa didahului dengan suatu peristiwa penting. Peristiwa ini dianggap penting karena memberikan dampak perubahan bagi yang bersangkutan dan lingkungannya. Perkembangan peradaban umat manusia di zaman sekarang adalah akibat dari peristiwa penting pada masa sebelumnya. Bahkan, peristiwa penting pada seseorang bisa mengubah tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga memicu perubahan baik secara nasional maupun global. Pada saat ini, kemajuan teknologi dunia barat tidak dapat dimungkiri lagi sebagai yang terdepan dibandingkan dengan masyarakat belahan bumi lainnya. Pencapaian hal yang demikian bukanlah hal yang mendadak atau instan, namun berproses sejak masa lalu. Bahkan sebelum muncul kebebasan berpikir yang melandasi kemajuan tersebut, di dunia barat sempat muncul zaman kegelapan atau Dark Age di abad pertengahan atau Middle Age. Sebelum abad ke-14, Eropa ada pada suatu masa yang disebut masa kegelapan. Karena Eropa saat itu sedang ada pada masa di mana kebudayaan sedang tidak berkembang dan ilmu pengetahuan seperti berjalan di tempat. Hal itu diakibatkan oleh dominasi gereja yang mengekang kehidupan manusia. Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, ataupun kerajaan Ottoman untuk kemudian dimodifikasi. Renaissance adalah suatu periode sejarah yang mencapai titik puncaknya kurang lebih tahun 1500. Kata Renaissance berasal dari bahasa Perancis yaitu Renaissance, yang artinya lahir kembali atau kelahiran kembali. Hal yang dimaksud adalah kelahiran kembali budaya klasik, terutama budaya Yunani kuno dan Romawi kuno. Pada masa ini ditandai oleh kehidupan yang cemerlang di bidang seni, pemikiran, ataupun kesusastraan yang mengeluarkan Eropa dari kegelapan intelektual abad pertengahan. Karya seni adalah salah satu sektor yang paling berpengaruh. Karya seni pada zaman ini cenderung lebih realistis, humanis, romantis, dan mungkin agak sedikit lebay. Karena jika dilihat dari patung dan lukisannya, pasti menampilkan sosok manusia yang dianggap ideal seperti six-pack, kekar, maskulin, dan tampan. Kalau modelnya adalah seorang laki-laki. Seperti halnya contoh patung karya Michelangelo yang bernama Patung David. Selain karya seni, hal yang cukup populer pada zaman ini adalah berkembangnya cara berpikir manusia dan ilmu filsafat. Pada awalnya, sebelum gerakan ini menyebar, bangsa Eropa masih beranggapan
bahwa apa yang dikatakan pemuka agama dan kitab adalah benar dan tak tertentang. Tetapi saat gerakan ini menyebar, mereka mulai berpikir secara rasional, humanis, dan tanpa mengesampingkan agama. Jadi, kalau kalian beranggapan Renaissance adalah gerakan yang melawan agama, itu adalah salah. Karya-karya pada zaman ini malah banyak menghiasi tempat ibadah di negara-negara Eropa. Lalu, bagaimana sih kondisi Eropa sebelum muncul Renaissance? Renaissance secara umum lahir oleh beberapa aspek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lahir dari kondisi politik. Secara teori, raja merupakan pusat kekuasaan negara, tetapi faktanya hanya menjadi juru damai. Kekuasaan politik sebenarnya ada pada kelompok bangsawan dan kelompok gereja. Yang kedua, kondisi sosial. Kehidupan ditujukan untuk akhirat, sehingga masyarakat pada saat itu kehilangan kebebasan untuk menentukan pribadinya dan juga kehilangan harga dirinya. Yang ketiga, dilihat dari kondisi budaya. Kreasi seni pada saat itu ditujukan untuk akhirat, sehingga menjadi tidak berkembang. Demikian juga dengan ilmu pengetahuan, karena kebenaran gereja saja yang ada pada saat itu. Dan yang keempat, dilihat dari kondisi ekonomi. Pada saat itu berlaku sistem ekonomi tertutup dengan penguasa perekonomian, yaitu golongan bangsawan dan agama, atau dalam hal ini adalah gereja. Berikut adalah faktor-faktor pendorong lahirnya gerakan Renaissance. Yang pertama yaitu munculnya banyak kelas menengah baru. Kemajuan ekonomi dan tumbuhnya kelas menengah baru di kota-kota seperti Florence, Genoa, dan Venesia sangat mempengaruhi minat orang untuk mempelajari kembali ilmu pengetahuan yang dikembangkan Yunani kuno dan Romawi. Munculnya kelas menengah baru serta kota-kota dagang yang makmur berhasil mengubah cara pandang orang terhadap kehidupan di dunia. Perlahan-lahan mereka meyakini bahwa tujuan hidup manusia di dunia adalah mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia. Hal ini menyebabkan cara pandang lama yang dianut abad pertengahan perlahan-lahan memudar. Dan gereja semakin kehilangan wibawa dan kekuasaannya dalam kehidupan duniawi. Faktor yang kedua yaitu adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Para penguasa politik Renaissance dan kaum bangsawan yang progresif mempelopori pengembangan pendidikan berbasis humaniora, serta membiayai proyek-proyek besar dalam bidang seni dan budaya. Sekolah-sekolah menengah dan universitas mengembangkan kajian terhadap kebudayaan-kebudayaan klasik, mempromosikan sastra, dan sebagainya. Faktor yang ketiga yaitu kenyataan pahit abad pertengahan. Kondisi kemiskinan yang dialami rakyat pada abad pertengahan, khususnya di Inggris, ikut memicu lahirnya Renaissance. Kondisi tersebut membuat orang kemudian mempertanyakan ulang hakikat hidup, tujuan hidup, serta institusi-institusi yang sebelumnya menuntun arah hidup mereka. Faktor yang keempat yaitu jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan dinasti Ottoman. Hal ini memberi dorongan tidak langsung bagi lahirnya Renaissance. Banyak cendekiawan yang ahli dalam kebudayaan Yunani dan Romawi yang bekerja di perpustakaan di Konstantinopel menyingkir ke Eropa. Mereka membawa banyak buku sastra, hukum, dan seni. Di tempat yang dituju, mereka mengajar bahasa Yunani dan Latin, karya-karya sastra, serta hukum. Alhasil,
minat untuk mempelajari kebudayaan Yunani dan Romawi di Eropa semakin meningkat. Dan faktor yang kelima yaitu penemuan mesin cetak. Tahun 1454, Gutenberg dari Mainz, Jerman menemukan mesin cetak. Hal ini mempercepat dan memperluas gagasan-gagasan yang kemudian melahirkan revolusi berpikir Renaissance dan humanisme. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh masa Renaissance. Ayo, ada yang tahu siapa saja tokoh-tokoh masa Renaissance ini? Oke, untuk itu kita bahas satu persatu. Tokoh yang pertama yaitu ada Donatello. Dia adalah seorang seniman dan pematung dari Firenze, Italia pada awal abad Renaissance. Ia dikenal sebagai salah satu pematung terbaik pada zamannya. Dia terkenal terutama karena pahatannya dari marmer, perunggu, dan juga kayu. Karya dari Donatello antara lain patung perunggu David, kemudian ada patung berkuda Erasmo atau yang lebih dikenal dengan Gata Melata, dan yang lain sebagainya. Kemudian tokoh yang kedua tentunya ini tidak asing ya di telinga kalian. Ya, dia adalah Leonardo da Vinci. Dia merupakan salah satu seniman terbesar yang dikenal di dunia. Karya Da Vinci yang paling terkenal adalah The Last Supper atau Perjamuan Terakhir dan Mona Lisa. Merunut biografi Vasari, Mona Lisa merupakan gambar dari Lisa del Giocondo, istri seorang pedagang sutra yang kaya dari Firenze, Italia. Kemudian, tokoh yang ketiga yaitu Michelangelo. Beliau merupakan pematung, pelukis, arsitek, dan pujangga di zaman Renaissance Italia. Dianggap sebagai salah satu seniman terbaik sepanjang masa, dia sering disebut rival bagi Leonardo da Vinci dalam menggapai predikat Bapak Renaissance. Karya-karyanya yang terkenal antara lain patung David, Pieta, lukisan penghakiman terakhir, serta lukisan di dinding Kapel Sistina. Dan tentunya masih banyak lagi ya. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu adalah Raphael. Raffaello Sanzio da Urbino dikenal juga dengan nama Raphael. Dia adalah pelukis serta arsitek zaman High Renaissance di Italia. Lukisannya yang paling terkenal adalah Madonna, termasuk Madonna yang ada di Kapel Sistine serta komposisi besar di Istana Vatikan di Roma. Lukisan yang berjudul School of Athens atau dalam bahasa Italia La Scuola di Athens adalah sebuah karya Raphael yang menggambarkan para filsuf Renaissance berdiri di dekat para ilmuwan Romawi dan Yunani kuno. Nah, itu tadi anak-anak beberapa tokoh dari masa Renaissance. Selanjutnya, kita akan membahas dampak Renaissance. Gerakan Renaissance perlahan-lahan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan publik. Sebagai ganti agama, masyarakat masa Renaissance memperkuat fungsi dan peran negara. Negara diyakini sebagai sarana yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan. Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa kepada aktivitas penjelajahan dan kemajuan di Eropa. Jadi dapat disimpulkan dampak-dampak Renaissance yaitu yang pertama, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian setiap individu manusia. Manusia berupaya menjadi manusia merdeka dan memaksimalkan potensi dirinya. Dampak yang kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, serta kebebasan berpikir. Dampak yang ketiga yaitu runtuhnya dominasi gereja di Eropa akibat revolusi gereja pada abad ke-16. Dampak yang keempat yaitu menguatnya kedudukan kaum pedagang atau pengusaha dan membuat mereka tumbuh menjadi kelas penguasa baru.
Kemudian dampak yang kelima, timbulnya rasa kebanggaan terhadap kepemilikan harta serta kedudukan manusia yang mampu menguasai alam semesta. Dan dampak yang terakhir yaitu memicu berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan. Masyarakat Eropa mulai melakukan penjelajahan ke berbagai wilayah. Nah, itu tadi dampak-dampak dari Renaissance. Oke Nana, itu tadi materi tentang masa Renaissance. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.